Yang pertama ada yang namanya sensus penduduk. Yang kedua ada yang namanya survei penduduk. Dan yang ketiga ada yang namanya registrasi penduduk. Nah, kita bakalan bahas satu-satu dari mulai yang sensus penduduk dulu. Oke, kita langsung aja masuk ke materi tentang sensus penduduk. Nah, sensus penduduk ini mungkin salah satu jenis data kependudukan yang sering banget kalian dengar dan sering banget kalian tahu. Karena ini lebih familiar mungkin ya, dan suka dilakuin gitu. Makanya kalian akan lebih kenal sama sensus penduduk dibanding mungkin data-data kependudukan lainnya. Nah, terus apa sih yang dimaksud dengan sensus penduduk? Nah, sensus penduduk ini adalah proses mengumpulkan dan juga mengolah data kependudukan yang bisa berupa jumlah penduduk, ekonomi penduduk tersebut, keadaan sosial yang ada di dalam kurun waktu tertentu. Jadi kalau misalkan kita mau tahu jumlah penduduk daerah di Pulau Jawa itu ada berapa orang, keadaan ekonominya kayak gimana aja, mereka bekerja di sektor apa aja, kita bisa lihat dari sensus penduduk. Dan kita bisa mendapatkan data tersebut lewat sensus penduduk, kayak gitu. Dan jenis sensus sendiri ada dua jenis. Yang pertama ada sensus de jure dan ada de facto. Nah, apa sih bedanya sensus de jure dan sensus de facto ini? Oke, kalau misalkan sensus de jure, ini merupakan penghitungan jumlah penduduk yang hanya dilakukan kepada penduduk yang berdiam atau bertempat tinggal di suatu negara yang menjadi tempat tinggalnya atau suatu daerah yang menjadi tempat tinggalnya. Maksudnya kayak gimana sih dengan survei ini dengan sensus ini? Jadi, kalau misalkan kita tinggal satu keluarga nih ya, terus ada tamu dari luar negeri, misalkan ada saudara kita yang datang dari Tokyo misalkan, atau yang datang dari Jeddah misalkan. Anyway, terserah lah ya dari mana aja, pokoknya bukan tinggal di situ, tapi dia tuh cuma berkunjung gitu. Habis pulang kerja atau apa misalkan. Pokoknya liburan bisa jadi ya. Nah, menurut asas dari sensus de jure, orang-orang kayak gitu tuh nggak dihitung. Jadi orang yang cuma diem doang dan beberapa minggu lagi misalkan pulang, itu tuh nggak dihitung. Jadi yang dihitung itu di sensus de jure benar-benar orang yang tinggal di daerah tersebut, bertempat tinggal di daerah tersebut. Nah, sedangkan orang di luar hal tersebut, jadi orang-orang yang cuma tinggal sebentar, tinggal sementara, cuma nginep, cuma liburan, itu nggak disensus. Itu menurut sensus de jure. Sedangkan untuk sensus de facto, ini tuh penghitungannya itu atau sensusnya itu dilakukan kepada semua orang yang saat itu sedang berada di daerah tersebut. Jadi ketika ada petugas sensus, si saudara kita tuh yang dari Tokyo baru datang, baru 5 menit yang lalu bahkan. Nah, itu tetap dihitung, tetap disensus karena dia ada di tempat tersebut. Nah, kayak gitu. Jadi, itu adalah jenis-jenis sensus. Selanjutnya, ada juga metode sensus atau metode pengambilan sensus penduduk. Yang pertama itu ada metode householder, dan yang kedua ada metode canvasser. Oke, metode householder adalah metode sensus di mana setiap rumah tangga itu diberikan daftar pertanyaan untuk diisi. Jadi misalkan ada petugas sensus itu ngasih lembaran-lembaran kertas yang kemudian harus diisi oleh kepala keluarganya, misalkan atau anggota keluarganya. Setelah itu kertas-kertas tersebut dikumpulkan lagi ke petugas sensusnya. Nah, itu adalah metode sensus householder. Jadi petugas sensusnya bisa jadi nggak ada di tempat situ, jadi cuma dia tuh minta tolong diisiin, kemudian nanti diambil, kayak gitu. Sedangkan kalau yang kedua itu adalah metode canvasser. Nah, metode canvasser ini merupakan metode sensus di mana petugas sensus itu langsung door to door, datang ke rumah, menanyakan ke pemilik rumah tersebut, nanyain ke anggota keluarganya, kepala keluarganya mengenai pertanyaan-pertanyaan yang udah disiapkan. Kemudian dicatat sama dia jawabannya secara langsung. Jadi benar-benar ada interaksi si petugas sensus sama si kepala keluarga atau misalkan penduduknya, anggota keluarganya. Misalkan ditanya, berapa orang yang tinggal di keluarga ini? Ada 5 orang, misalkan dia catat. Kerjanya apa aja? Yang pertama, misalkan kerjanya pegawai swasta, terus ada juga yang ibu rumah tangga, ada yang pelajar SMA, misalkan. Nah, itu dicatat semuanya sama si petugas sensus. Nah, itu namanya metode sensus canvasser. Udah paham ya? Jadi ada 2 metode sensus.
Oke, selanjutnya ada juga cara pengambilan data untuk kependudukan, yaitu survei penduduk. Nah, apa sih survei penduduk itu? Basically, survei penduduk itu tuh sama jenisnya kayak sensus penduduk. Pada dasarnya sama. Cuma yang menjadi bedanya itu adalah karena survei penduduk ini mencatat jumlah penduduk yang diambil dari sampel-sampel tertentu. Jadi misalkan dia tuh pengen melakukan survei ke masyarakat di Pulau Jawa. Nah, yang diambil itu cuman 100 kepala keluarga aja misalkan, atau 100 keluarga aja. Sedangkan di Pulau Jawa ini ada ribuan atau mungkin ratusan ribu ya jumlah keluarga. Dan yang diambil cuman ratusan doang. Kenapa? Karena itu jadi sampelnya. Jadi nggak diambil semuanya. Kalau sensus itu kan semuanya, dari mulai yang tinggal di kota sampai tinggal yang di desa, di pedalaman, semuanya diikut di sensus. Sedangkan kalau survei ini cuma sampel-sampelnya aja gitu. Jadi misalkan daerah Pulau Jawa 100, Pulau Kalimantan 100, Sumatera 100, dan lain-lain. Nah, itu namanya survei karena diambilnya itu cuma sampel-sampelnya aja. Nah, kenapa sih dilakukan kayak gitu? Biasanya survei ini dilakukan untuk pertimbangan waktu, misalkan karena waktunya yang sebentar, nggak mungkin kan misalkan dalam waktu 1 bulan atau misalkan dalam waktu 3 bulan dia harus ngumpulin seluruh Indonesia. That's not possible gitu. Mungkin bisa kalau misalkan petugas sensusnya ada ratusan ribu orang atau misalkan jutaan orang. Tapi kalau misalkan petugas sensusnya cuma ada ratusan orang, itu kan pasti dalam waktu sebulan atau misalkan dalam waktu 3 bulan itu nggak akan bisa mensurvei seluruh masyarakat Indonesia. Makanya diambillah sampel-sampelnya aja. Atau bisa juga karena adanya keterbatasan biaya, atau bisa juga keterbatasan sumber daya manusianya. Makanya dilakukan survei. Nah, itu dia ya. Dan yang selanjutnya, survei ini tuh beda sama sensus, karena survei ini bisa dilakukan kapan aja. Sedangkan kan kalau sensus itu periodik, beberapa tahun sekali misalkan. Sedangkan kalau survei itu kapan aja boleh dilakuinnya. Nah, kita udah bahas tentang survei. Selanjutnya kita bahas tentang registrasi penduduk. Nah, registrasi penduduk merupakan pencatatan tentang identitas atau kejadian penting yang dialami penduduk yang dilaksanakan secara terus-menerus. Jadi, registrasi penduduk itu tuh lebih ke pencatatan tentang identitas, ciri-ciri, kondisi yang dilakukannya itu terus-menerus. Jadi, registrasi ini biasanya mencatat peristiwa-peristiwa penting yang berhubungan dengan kehidupan. Dan beda dengan sensus dan survei yang menggambarkan karakteristik atau keadaan penduduk di waktu itu aja, registrasi penduduk ini tuh memberikan gambaran mengenai adanya perubahan yang terus-menerus. Dan itu tuh dicatat sebagai satu peristiwa. Dan kalau di Indonesia, registrasi penduduk ini tuh dilakukan oleh lembaga yang berbeda-beda. Contohnya, kelahiran. Itu dicatat sama kantor pencatatan sipil. Terus misalkan kematian, itu dicatat oleh kelurahan, kantor pencatatan sipil, dan juga departemen kesehatan. Perkawinan misalkan sama perceraian itu diurus sama departemen agama dan juga kantor pencatatan sipil. Itu adalah yang menjadi yang dicatat gitu di registrasi penduduk. Jadi misalkan kayak akte kelahiran, terus juga akte pernikahan, buku nikah, akte perceraian, akte dan lain-lainnya itu merupakan registrasi penduduk. Jadi kalau kalian itu ada seorang anggota keluarga yang lahir, nah itu kan didaftarkan ke kantor pencatatan sipil. Nah, itu udah melakukan registrasi penduduk. Nah, kayak gitu. Oke, jadi itu ya tentang data-data kependudukan. Nah, terus tujuan dikumpulkannya data-data kependudukan ini buat apa sih? Pastinya berguna ya data kependudukan ini. Yang pertama, data kependudukan ini tuh bisa berguna karena kita bisa tahu jumlah penduduk. Terus juga kita bisa tahu komposisi penduduk. Berapa sih orang yang ada di usia produktif, berapa orang atau berapa persen jumlah laki-lakinya, berapa orang jumlah perempuannya. Terus juga bisa mengetahui adanya dinamika kependudukan. Berapa banyak persenan lahir atau sama kematiannya. Apakah banyakan kelahiran atau banyakan kematian. Apakah ada migrasi dan lain-lainnya, semuanya diketahui dari data-data kependudukan ini. Terus juga yang terakhir, ini tuh bisa digunakan untuk memantau pertumbuhan penduduk.